Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Serangan yang saat ini izin belum bisa hadir karena sedang ada rapat. Yang terhormat Ketua RW 3 Desa Serangan. Yang terhormat Ibu Bidan Desa Serangan. Yang saya hormati ibu-ibu kader PKK Desa tingkat RT. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi dan edukasi COVID-19 di Desa Serangan dalam rangka kegiatan KKN Universitas BSM Semarang atas nama Ahmad Abdul Muiz. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua RW 3. Yang ketiga, penyampaian sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 oleh Bidan Desa Serangan. Yang keempat, penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah RW 3, sambutan dari Ketua RW 3 yang terhormat Ibu Susilwati. Waktu dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa Serangan, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua RT sewilayah RW 3 Desa Serangan yang berbahagia, serta Mas Abdul Muiz yang saat ini sedang melakukan KKN bersamaan dengan acara sosialisasi COVID-19 Desa Serangan, Kecamatan Bunang, Kabupaten Demak. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita pada saat ini masih diberi kesehatan di tengah-tengah badai COVID yang semakin merajalela. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dan nanti kita mendapatkan syafaat bisa selamat dunia akhirat. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua RT dan kader sebagai kader PKK tingkat RT yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan waktu yang sebaik ini bisa mendapatkan ilmu yang nanti akan mendapatkan penjelasan-penjelasan bagaimana kita menangani COVID-19 ini, agar keluarga, masyarakat tingkat RT semua menjadi sehat, agar kita semua terlepas tidak terpapar oleh COVID-19. Terima kasih sekali Ibu-Ibu atas kehadirannya. Mari betul-betul kita nanti tolong sampaikan kepada warga di tingkat RT bagaimana cara menangani COVID ini supaya kita semua tidak terpapar. Ibu-ibu, sebagai acara sosialisasi COVID-19 Desa Serangan ini nanti akan disampaikan Bidan Desa kita, yaitu Ibu Dia. Mohon untuk dicatat, dan pada saat pertemuan tingkat RT tolong sampaikan sejelas-jelasnya supaya kita tahu bagaimana cara menangani, apabila kita sudah terpapar bagaimana langkah-langkahnya.
Untuk itu nanti mohon Ibu Dia untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Kami semua sangat berterima kasih. Tanpa ada penjelasan kita semua bingung bagaimana piye ini, bagaimana itu. Nah, nanti bisa gamblang ibu-ibu ya. Mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu untuk menyingkat waktu supaya nanti Bu Dia bisa menjelaskan dengan gamblang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ketiga, penyampaian sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 oleh Bidan Desa Serangan. Bu Dia, waktu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua RW 3 Desa Serangan, yang saya hormati Mas Ahmad Abdul Muiz yang saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Serangan, serta ibu-ibu kader PKK tingkat RT Desa Serangan. Sebelumnya mohon izin Ibu, saya nama Dia Suci Erawati. Saya di sini adalah sebagai bidan desa di Desa Serangan. Dalam hal ini saya nanti akan menyampaikan materi untuk kegiatan sosialisasi COVID-19 serta edukasi tentang pencegahan COVID-19 di Desa Serangan. Sebelumnya saya mohon izin bertanya ya, Bapak Ibu, maaf, Ibu-ibu, saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, dibebaskan dari penyakit tersebut. Ibu-ibu sudah tahu ya apa itu yang namanya COVID-19? Ya, kalau kita menyebutnya yaitu dengan istilah corona. Dari mana penyakit corona itu kok bisa sampai ke Indonesia? Dari negara mana? Cina. Iya, dari negara Cina. Sebelumnya mohon maaf, bisa dibantu untuk operator nih. Ya. Selanjutnya mari. Nah, di sini virus corona itu apa? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, bisa disebut dengan SARS-CoV-2, merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang diakibatkan infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Kenapa 19? Karena munculnya pada saat tahun 2019. Kemudian virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Jadi virus corona ini bisa menyebabkan kematian. Untuk selanjutnya penyebab. Nah, penyebabnya itu apa? Ya, virus corona itu umumnya itu ditemukan pada hewan. Hewan apa saja? Unta, ular, hewan ternak, kucing, kelelawar. Nah, tapi manusia itu dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Misalnya ketika kontak di pasar hewan. Namun virus corona ini juga dapat menular dari manusia ke manusia. Dapat tertular karena apa? Bisa melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Selanjutnya, karena kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Jadi kalau ada penderita COVID-19, kita jangan berdekat-dekatan karena pasti nanti bisa tertular. Selanjutnya, untuk selanjutnya, nah ini gejala-gejala apa yang dirasakan ketika mengalami COVID-19? Yang pertama flu, kemudian batuk,
sakit tenggorokan, demam suhunya mencapai 38 derajat Celcius, kemudian sakit kepala, yang terakhir adalah sesak nafas. Umumnya ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ini adalah gejala-gejala COVID-19 yang harus diwaspadai. Oke. Kalau sudah merasakan gejala-gejala seperti itu, bagaimana? Segera periksakan ke dokter. Selanjutnya, nah ini masyarakat yang beresiko mengalami sakit serius. Ya, jadi COVID-19 itu ya, itu dampaknya terhadap manusia itu sangat besar, terutama yang mengalami masalah serius. Masalah apa saja? Yang pertama ada tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker atau diabetes. Itu adalah penyakit-penyakit yang sangat rentan, ya, yang sangat beresiko nanti bisa tertular virus corona. Selanjutnya, nah, terus apa yang harus, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika mengalami demam di atas 37 derajat Celcius, kemudian disertai gejala penyakit pernafasan, ya, maka ya kita harus melindungi orang di sekitar kita, yaitu dengan menghubungi hotline COVID-19 terlebih dahulu. Kemudian kita pernah kontak tidak dengan orang yang terkena positif 19, punya riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang endemis apa tidak. Jika memiliki riwayat kontak dengan orang yang positif COVID-19, ya, berarti kita disarankan untuk isolasi mandiri selama berapa hari, Bapak Ibu? Selama 14 hari. Jadi kita harus isolasi mandiri, ya, selama 14 hari. Jadi tidak kontak dengan orang-orang di sekitar kita supaya kita tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Lanjut. Nah, untuk memastikan kalau sudah mengalami gejala seperti itu, apa yang dilakukan? Kita pasti merasa terkena apa tidak ketika mengalami demam, ketika mengalami sesak nafas. Maka yang untuk memastikannya kita harus melakukan satu, bisa dilakukan pemeriksaan melalui rapid test. Rapid test itu untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, bisa dilakukan dengan swab test atau PCR ya, untuk mendeteksi virus corona di dalam darah. Atau yang terakhir setelah itu, kalau memang yang ketiga itu adalah CT scan atau ronsen dada, yaitu untuk mendeteksi infiltrat atau cairan yang ada di paru-paru. Ini adalah diagnosis, untuk mendiagnosis bagaimana COVID-19 itu apakah kita terpapar apa tidak, maka harus dilakukan rapid test, swab test atau CT scan. Nah, ini dampak itu apa? Ternyata dampak dari COVID-19 itu menimbulkan banyak permasalahan. Ya, akibatnya itu apa? Satu, timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Jadi kita merasa was-was, orang itu kok batuk-batuk, berarti itu terkena corona. Jadi kita merasa was-was, itu dampaknya. Terus yang kedua, pada saat kita berbincang atau berjumpa dengan masyarakat setempat, kita pun enggan berjabat tangan. Kita memang disarankan untuk tidak berjabat tangan ya, karena untuk menghindari penularan COVID-19. Terus kemudian, saat ada seseorang yang batuk sembarangan, terkadang cepat menghindar yang akan membuat yang bersangkutan merasa tersinggung. Pada awal-awal munculnya COVID merasa seperti itu apa? Tidak, Bu? Ya. Kita merasa takut, waktu jijik kena corona, terus menghindar, tidak mau berjabat tangan. Padahal itu sebenarnya juga sudah untuk menghindari supaya tidak tertular, itu sudah bagus. Terus kemudian penurunan aktivitas jual beli akibat anjuran social distancing demi menghindari penularan virus corona. Berarti ada aktivitas yang harus dikurangi untuk jual beli. Banyak sekali toko-toko yang diminta untuk tutup setengah hari, dibuka setengah hari saja ya. Terus kemudian bahan baku produksi industri rumah tangga mengalami kelangkaan. Jadi semuanya itu menjadi langka karena adanya
bahan baku produksi yang mengalami kenaikan harga. Kemudian penyedia jasa juga kesulitan mendapatkan penghasilan karena sejumlah proyek terpaksa ditunda akibat pandemi corona. Nah, selain itu juga akhirnya terhentinya aktivitas distribusi yang sangat merugikan bagi pelaku bisnis atau UKM. Nah, ini adalah perkembangan COVID-19 di Indonesia nih Ibu-ibu. Nah, semakin hari perkembangannya itu adalah semakin meningkat. Kita sudah sampai di tahap sudah masa pandemi. Jadi semuanya sudah menyebar. Semakin lama semakin meningkat dengan tingkat angka kematian yang juga semakin meningkat. Nah, untuk itu Ibu-ibu kita semuanya tolong nanti warganya edukasi ya, diberi penyarahan tentang bagaimana bahayanya virus corona bagi kita semua. Lanjut. Nah, demikian Ibu-ibu, itu tadi adalah sosialisasi tentang virus corona, apa itu virus corona dan bagaimana dampaknya. Setelah itu nanti saya juga akan menyampaikan bagaimana cara penanganan untuk pencegahan virus corona untuk kita semuanya. Bersama tentang sosialisasi apa yang dimaksud dengan virus corona. Nah, untuk sekarang ini adalah untuk memaparkan cara pencegahan virus COVID-19. Setelah kita tahu apa itu virus corona, kemudian dampaknya bagi kita itu apa. Nah, sekarang bagaimana pencegahannya supaya kita, lingkungan kita, keluarga kita terhindar dari COVID-19. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu COVID-19, kemudian untuk definisi operasional ODP, apa yang disebut dengan ODP, PDP, probable konfirmasi, serta pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, serta yang terakhir adalah metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Hari ini nanti yang akan kita sampaikan. Yang pertama, ini coronavirus. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dari famili coronavirus. Nah, ini adalah virus RNA spray tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Kemudian coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 itu termasuk ke dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini bentuknya adalah bundar. Kemudian dengan beberapa pleomorfik diameter adalah garis tengahnya sekitar 60 sampai 140 meter. Terus kemudian, nah virus ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak seperti ether, etanol 75%, etanol, kemudian disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat dan kloroform atau kecuali klorexidin. Selanjutnya, nah ini adalah perbedaan karakteristik ya. Kalau kita mengenal berbagai macam virus, ada virus SARS, ada virus MERS, kemudian ada yang namanya flu burung ya Bu ya. Masih ingat nggak dengan flu burung? Nah, sekarang ada virus yang muncul yaitu adalah virus COVID-19. Di sini sudah ditampilkan jenis virus famili, kemudian masa inkubasinya itu berapa, kemudian negara pertama yang melapor. Nah, ini negara pertama yang melapor adalah dari negara Wuhan. Jadi kita tahu bahwa negara Wuhan itu adalah negara pertama, bahkan yang menjadi biang kerok katanya. Virusnya itu ada di sana. Kemudian masa inkubasinya berapa untuk COVID-19? Rata-rata itu 5 hari, bahkan bisa mencapai 12 sampai 12 setengah hari. Transmisinya belum diketahui pasti, masih dalam investigasi. Investigasi itu artinya adalah penyelidikan ya. Terus penularan antar manusia terbatas. Nah, di sini juga ada gejala dan tanda. Kemudian angka kematian, pengobatan dan vaksin, kemudian penetapan
kemudian ada kasus di Indonesia. Nah, untuk saat ini adalah COVID-19, gejala dan tandanya tadi seperti flu biasa, ya. Terus kemudian untuk pengobatan dan vaksin suportif, ya, pengobatan secara suportif, belum ada vaksin itu dulu. Sekarang sudah divaksin. Ibu-ibu sudah divaksin? Sudah. Alhamdulillah, kasus di Indonesia sudah ditemukan karena di awal kemarin dari Wuhan, terus kemudian sekarang sudah masuk ke Indonesia dan sudah mengalami pandemi. Penularan, nah ini penularannya. Masa inkubasi itu rata-rata 5 sampai 6 hari. Kemudian setelah 14 hari harus menjalani karantina atau isolasi mandiri, ya. Karena apa? Periode prestomatiknya itu memungkinkan virus itu menyebar melalui droplet. Droplet tahu Bu? Droplet itu apa? Percikan, ya, percikan udara. Atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Misalnya ada benda, ini sudah terkontaminasi oleh droplet, kemudian dipegang. Nah, itu nanti bisa menyebabkan penularan juga. Makanya kita harus sering-sering cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Nah, di sini tadi sudah disampaikan, ya, ini sudah disampaikan di awal tadi bahwa COVID-19 itu ditularkan dari orang yang bergejala ke orang yang lain dengan jarak dekat melalui droplet. Nah, kemudian transmisinya bisa melalui udara, jadi lewat udara. Dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, endotracheal, bronkoskopi, suksen terbuka. Nah, ini adalah transmisinya. Kemudian ini ibu-ibu jika merasakan hal yang seperti ini gejala, Bu, ya. Gejalanya hal-hal yang harus diwaspadai dan harus diperhatikan. Yang pertama demam, rasa lelah dan batuk kering. Gejalanya hampir sama dengan flu biasa. Tapi beberapa pasien itu bisa mengalami rasa nyeri dan hidung tersumbat. Kemudian pilek, nah, kemudian nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, dan diare, serta yang paling bisa diprediksi nih, hilang penciuman dan pembauan atau ruang kulit. Jadi ketika kita mencium, membau itu tidak ada baunya, ya, hilang indera penciumannya itu hilang. Selanjutnya orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, kalau misalnya mengalami tekanan darah tinggi, kemudian jantung, paru, diabetes, kanker, itu bisa lebih besar mengalami keparahan. Nah, ini tadi definisi operasional istilah terbaru, ada yang namanya kasus suspek, ya. Ini adalah suspek, istilah dalam pengawasan PDP, ya. Itu biasa dikenal kembali dengan nama kasus suspek. Oke. Ini apa? Ini adalah salah satunya adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Ini salah satunya. Kemudian, nah, kasus probable, yang dimaksud dengan kasus probable itu apa? Kasus suspek dengan ISPA, ya, berat, meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada pemeriksaan terhadap laboratorium RT-PCR, ini tesnya. Selanjutnya, kasus konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Nah, kasus konfirmasi itu dibagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala dan kasus konfirmasi tanpa gejala. Ini namanya simptomatik dan asimptomatik. Nah, ini yang keempat adalah kontak erat. Biasanya kalau ada orang yang kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, ini juga nanti akan beresiko, ya, menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Pelaku perjalanan, seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Yang keenam ada diskated
Discarded itu adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan sama PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Selanjutnya, nah setelah kita tahu apa itu COVID-19, kemudian bagaimana gejala-gejalanya, terus upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit tersebut. Yang pertama, cuci tangan. Mencuci tangan tidak hanya dengan air, yaitu harus dengan sabun dan air mengalir, ya. Kemudian dibilas selama berapa detik? 40 sampai 60 detik, ya. Setelah itu, setelah dicuci, kemudian tangan ya dikeringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, bisa menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang bebas alkohol minimal 20 sampai 30 detik. Kemudian menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan tisu atau sisi dalam lengan tas. Jadi dimasukkan ke dalam. Kemudian tisu, jangan lupa setelah batuk bersin, tisunya dibuang di tempat sampah yang tertutup supaya apa? Supaya virusnya tidak keluar. Ya, setelah itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ini yang paling penting. Saat ini wajib harus menggunakan masker, ya. Masker bila harus keluar rumah, itu yang pertama yang harus dan wajib dilaksanakan. Selain itu, jaga jarak. Kemudian lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan ganti masker. Sekarang sudah ada masker yang sekali pakai, bisa nanti langsung dibuang atau bisa menggunakan masker kain. Untuk saat ini mungkin bisa karena virusnya semakin variannya semakin besar, semakin banyak, sehingga bisa memakai dua masker. Bisa dengan masker medis, kemudian ditutup lagi dengan masker kain. Selanjutnya, ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dan jangan lupa untuk berobat ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dan kita tadi sudah melakukan kebersihan tangan rutin, ya. Jangan memegang mulut, kemudian jangan memegang hidung, jangan memegang mata, kemudian benda-benda yang jangan sering memegang benda-benda. Ya, seperti pegangan itu jika harus dipegang, jangan lupa untuk disemprot untuk disinfektannya. Komunikasi publik berarti diinformasikan secara umum kepada publik, ya, mengungkap kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan. Berkesinambungan itu adalah secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat. Di sini pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Selain itu juga menggerakkan influencer atau tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, kemudian bisa juga dengan tabib tradisional. Nah, ini adalah gambar untuk menerapkan kebiasaan baru untuk mencegah COVID-19. Di situ sudah ada cuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker, dan yang terakhir adalah jaga jarak minimal berapa, Bu? 1 meter, di situ 1,5 meter juga bisa. Nah, cukup. Itu tadi adalah materi kegiatan untuk edukasi tentang COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami untuk kemudian disampaikan kepada warganya, ya, Bu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Untuk selebihnya, jika memang ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA atau nanti bisa menghubungi dengan Ibu Ketua RT untuk nanti Ibu Ketua RW untuk nanti disampaikan kepada saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan Desa Bu Dia Suci Erawati. Yang keempat,
penutup, alhamdulillah kita hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.